ada stres ke eversion, tapi jarang. Biasanya gara-gara jalan nggak ngeliat-liat, permukaannya nggak rata, terus kesleo, tapi ke bagian medial. Nah, itu kenanya di bagian deltoid ligamen. Nah, ini karakteristik keluhan pasien pada sprain ankle. Biasanya ada joint effusion, bengkak beberapa jam setelah kesleonya itu, habis itu ada bengkak. Terus nyeri, itu ada grade 1, grade 2 injury, ada ketidakstabilan, itu pada grade 3. Jadi kalau grade 3 itu udah sobeknya, udah lumayan hampir putus. Kemudian terjadi keterbatasan ROM. Setelahnya itu ada defisit proprioseptif. Akhirnya untuk ngerasain gerakan pasif itu jadi lebih rasanya lebih baal gitu. Terus ada gangguan keseimbangan setelahnya karena ligamennya akan jadi laxity. Terus sendi yang berhubungan juga dengan gejala yang tadi, itu ada taluk rural sama subtalar joint. Untuk functional limitation biasanya bengkak, jalan nggak bisa, lari di permukaan yang nggak rata nggak bisa, kemudian putar atau changing direction juga nggak bisa. Akhirnya apa? Jalan dikit, permukaan nggak rata dikit, kesleo lagi, gitu, berulang-ulang. Oke, sekarang ini ada shin splint. Kita lihat videonya dulu. Again, ini So you suffer from shin suaranya splints kedengeran nggak? and need a solution to the pain you experience daily. You wake with pain, walk with pain, and find your days different, harder than before. You need relief and want to know what to do next. No matter what your fitness level, shin splints can affect your way of life. You have taken the first step in seeking medical advice. Now it is the time for solutions. Soul Support's full contact custom orthotics are that solution. It's time to act. It's time to become better than before. Pain along the shin bone or tibia caused by the damaging of tendons and muscles that run along the shin from knee to ankle is called shin splints. Commonly seen in runners and athletes, shin splints are caused by a number of factors, including overuse, repetitive impact of feet on hard surfaces, and overpronation, or flattening of the arch. This final cause is fundamental to most cases of shin splints, as well as the reason most cases of shin splints worsen if not corrected. Stabilizing and restoring your foot arches significantly reduces the tension created daily on your feet by supporting each foot in its optimal position. It is the only practical way to address both the symptoms and the cause of many lower extremity ailments, including shin splints. This is how Soul Support's custom orthotics will make you better. Soul Support's unique casting process is performed by a certified professional and yields a full contact orthotic, fitting exactly to your unique foot structure. Soul Supports are calibrated in our lab to within 0.002 of a millimeter, so that they flex specifically to your body's weight, foot flexibility, and your activity level. It is this customized calibration and full contact support which distinguishes Soul Support's orthotics from those of other providers. If you have been diagnosed with shin splints, see a Soul Support's provider near you and invest in Soul Support's custom orthotics. Don't let shin splints stop you from enjoying life. With Soul Supports under your feet, the sky's the limit. Get ready, get better, and get moving again. You can find your nearest Soul Supports provider by visiting our website at www.soul. Oke, jadi ini yang terjadi pada shin splint. Kalian kalau ada yang suka sakit di tulang kering di bagian anterior tibia, nah di situ kalau kalian pegang, kalian rasain dari atas sampai ke bawah itu suka ada grenjel-grenjel. Nah, grenjel-grenjel itu sebenarnya ada selaputnya yang melindungi dari tibia ke otot anterior tibia. Masalahnya di situ nggak ada bursa, adanya cuma selaput itu, kita sebutnya shin, ya splint, jadi pembungkus si tibia. Ini sering banget injury, terutama pada pasien-pasien yang kakinya flat foot. Nah,
kuncinya biasanya memang harus kita pasangin sole. Sole-nya itu harus custom made. Jadi kalau custom made itu benar-benar disesuaikan sama kaki kita, bentuknya yang seperti apa, arkusnya seberapa tinggi, dan ya lumayan harganya. Kalau di klinik saya yang di Dharma Wangsa itu sekali bikin insole-nya aja habis 13-14 jutaan lah buat insole-nya. Jadi kalau kalian nemu kayak apa ya yang suka ada di mall-mall gitu, ya kalau nggak custom made itu belum tentu cocok, yang ada malah jatuhnya nanti percuma gitu. Jadi ya memang sehat itu mahal. Oke, itu shin splint. Berikutnya ini kasus yang banyak juga kita temui, namanya ruptur tendon Achilles. Kita lihat. If a person tears their Achilles tendon, the doctor may recommend a surgical procedure to repair the tendon. The Achilles tendon is a thick band of tissue that connects the two muscles in the back of the lower leg, the soleus and gastrocnemius, to the bone in the heel of the foot, called the calcaneus. It is the largest and strongest tendon in the body. It allows the foot to point downward. This movement is necessary to push off the ground to walk, jump, run, or stand on the toes. The Achilles tendon is one of the most commonly injured tendons in the body. Sudden, forceful up or down foot movements can tear or rupture the tendon. This is a common injury among adults who play sports involving running, jumping, and sudden changes of direction, like basketball, soccer, and tennis. Other risk factors for an Achilles tendon tear are aging, taking certain antibiotics, steroid injections into the tendon, being male, increased smoking, peripheral vascular disease, and diabetes. An Achilles tendon rupture can be partial or complete. A partial tear means the tendon is still connected. A complete tear means the tendon is torn in two. Surgical procedures to reconnect the two ends of the Achilles tendon can be done in one of three ways: open, mini-open, or percutaneous. During an open repair, the surgeon will make an incision down the back of the lower leg. The skin will be opened so the surgeon can see the torn tendon. The surgeon will sew the two ends together with stitches. Occasionally, some tissue will be used from the gastrocnemius. This tissue will be folded over and stitched on top of the tendon to make it stronger. Sometimes a graft tissue from a donor is used instead. The incision will be closed with sutures or staples. During a mini-open procedure, a smaller incision will be made over the torn Achilles tendon. The skin will be opened to expose the torn tendon ends. A special tool will be inserted into the area. This tool has several small holes in it to show the surgeon precisely where to place the stitches. The stitches will pass through each hole into the skin and through the tendon. The tool will be removed, which pulls the suture under the skin, so only the tendon remains attached to the suture. Then it will be turned upside down, and the steps will be repeated.
The surgeon will tie the stitches on the top and bottom of each side together, reconnecting the tendon. The incision will be closed with sutures or staples. During a percutaneous repair, the surgeon will make smaller surgical cuts. 3 to 6 cuts may be made, but it depends on the surgeon. The stitches will pass through each hole and each end of the torn tendon. The stitches will be pulled together, reconnecting the tendon. The incisions will be closed with stitches. Ya, jadi kebayang ya, kalau tendon ruptur itu gimana benerinnya, kayak gitu. Dijahit lagi, bayangin tendonnya sendiri aja sebenarnya udah kuat banget bisa putus, kemudian diikat kayak gitu, kemampuannya akan jauh berkurang. Jadi hati-hati ketika dapat ruptur tendon Achilles, recovery-nya bisa sampai 2 tahun. Dan untuk sampai 6 bulan pertama nggak boleh ada pembebanan yang terlalu berlebihan pada Achillesnya. Lompat-lompat, lari yang kecilan gitu, lari yang changing direction-nya banyak, itu belum boleh. Oke, nah itu lanjut. Ini precaution ya, cegahan umum, secara umum. Terus untuk latihannya sendiri, untuk single leg weight bearing, full weight bearing, itu nggak boleh sampai udah nggak ada nyeri sama sekali. Kemudian untuk stretchingnya, kita mulai dengan weight bearing stretch, itu double. Jadi pakai 2 kaki dulu, naik, kemudian 1 kaki turun. Ketika stretch udah bisa, kekuatan otot yang lain harus kita perhatiin. Ada gastroc sama ada soleus. Harus dikuatin. Nah, setelah operasi, gastroc sama soleus itu akan mengecil. Kita latih, bukan hanya kuat, tapi besarnya itu harus sama. Jadi kiri dan kanan sebisa mungkin sama. Baru setelah itu boleh stretching, terus posisi-posisi kaki jalan di permukaan yang nanjak, gitu ya. Ini latihan fase 1, ada toe curls, itu yang pakai ini, pakai handuk, latihan pakai handuk, terus ngeremes-remes handuk. Terus ada heel slide, isometric quad set, sama upper body ergometer, itu 10 menit untuk kardionya. Ini ada toe curl, ini kalau nggak pakai handuk, sayangnya kita nggak bisa ngasih target ke pasiennya, cuma nekuk-nekuk aja, nah itu kurang efektif. Kemudian fase 2 ada ankle pump, ada Babs board. Babs board itu yang muter-muter, ayo wobble lah kalau di sini. Kemudian ada SLR, hamstring curl, sama sepeda statis. Ini ankle pump-nya buat ngurangin bengkak, balikin kontraksi antara gastroc sama tibialis anterior. Kemudian ada Babs board, ini untuk latihan untuk inversi eversi, latihannya untuk ngelingkar. Terus SLR, latihannya sepeda statis. Fase 3 ada 4-way TheraBand, ada inversi eversi isometrik, SLR pakai beban, kemudian sepedahannya jadi 20 menit. Nah, ada bridging juga di physio ball, kemudian ada towel gathering, inversi dan eversi. Ini udah kita lakuin juga kemarin, kecuali yang bridging di atas bola, kemudian towel gathering ya ini gerakannya tapi inversi eversi, jadi digeser, diremes sampai ada ke tengah si anduknya. 4-way TheraBand yang minggu lalu kita lakuin untuk melatih kekuatan ankle. Terus masuk ke fase 4. Fase 4 again tergantung sport activity-nya apa, tapi yang general itu calf raise, kemudian latihan balance lagi, kemudian stretching. Kalau dia lari, olahraganya membutuhkan lari, maka kita latih ulang untuk running progression-nya. Latihan pliometrik buat olahraga-olahraga yang banyak melompat. Hampir semua olahraganya banyak melompat. Yang paling sering cedera ada basket, bola, tenis, itu banyak melompat.
Ini calf raise bisa sambil pegangan gini di lantai atau yang paling enak di ujung tangga biasanya. Ini juga udah kita lakuin. Calf raise, single calf raise, kemudian balance progression, berdiri satu kaki, permukaan rata, terus pakai permukaan yang tidak rata, terus pakai naik ke trampolin, naik ke wobble board, naik ke bosu. Stretchingnya ada wall calf stretch, ada dorsiflexic calf stretch, kemudian ada towel calf stretch sama towel calf stretch untuk tibialis anterior. Nah, latihan untuk jumpingnya ada lateral jump, ada lateral diagonal jump, ada four square jump. Ini again, ini yang latihan drill ya, ladder drill itu bagiannya ini juga jumping. Terus jogging, untuk yang basket kita latih dribbling sambil jogging, kemudian jogging pada pola 8, terus sambil dribbling juga, kemudian ada cutting dari ke kanan belok ke kiri sambil lari, kemudian ada sprint. Nah, again, ini sprinting juga hati-hati, sekalipun sudah fase 4, ingat bahwa tendon Achilles itu bebannya besar banget ketika kita sprint, apalagi di awal dan ketika berhentinya, ketika akselerasi dan deselerasi. Terus terkait jumpingnya untuk plyometric, biasanya kita lompat tinggi, vertical jump atau backboard taps kalau di basket. Terus latihan ke cabang olahraganya bisa lay up, shooting, 3 point, dan lain-lain. Kemudian ada jump shotnya juga. Nah, untuk return to play, ini kriteria yang kita bilang, oke, pasiennya udah boleh main lagi. Minimal, itu kekuatannya sudah kembali 85% dari kekuatan awal. Ukurnya gimana? Bisa pakai tensimeter yang ditekan suruh nginjek, itu bisa. Terus bisa juga kita pakai dinamometer, lihat kekuatannya berapa, kita bandingin sama sebelahnya. Bedanya 85% enggak. Terus udah nggak ada nyeri, udah nggak ada bengkak sama sekali. Physician clearance artinya dokter yang operasinya ketika ngecek lagi dia bilang oke, udah aman, udah harus ada konfirmasi itu ya. Karena kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Ketika fisionya bilang boleh, kemudian ortopediknya bilang jangan dulu karena misalkan kompleks operasinya, tendonnya lemah banget misalkan, ya berarti jangan dipaksain. Terus ROM juga harus udah full ROM. Kemudian untuk single leg distance, kiri sama kanan juga itu harus sama. Single leg distance itu lompat satu kaki ya. Nah, single leg jump test. Dari siapa? Satu kaki melompat, terus kita ukur jaraknya berapa. Yang kiri berapa, yang kanan berapa. Kalau bagian yang cederanya itu kurang daripada kaki yang satunya, sekalipun misalkan kaki satunya yang dominan, ini yang cedera yang bukan dominan misalkan, tapi kurang dari itu, maka belum boleh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi sedikit review lagi ya. Kita kasusnya untuk di ankle itu ada sprain ankle, ada plantar fasciitis, calcaneus foot, ada shin splint, ada injury pada tendon Achilles, kemudian sisanya dari muscle-nya yang tadi dan ligamen yang tadi aja. Bursitisnya juga bagiannya cuma ada kurang lebih 4 bursa yang harus kalian perhatiin. Ciri-ciri bursitis, again diingat ada bengkak, rasanya kayak ada cairannya itu kayak synovial fluid. Oke, lumayan banyak nih ya. Kita absen dulu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ini cukup jelas sih teorinya nih untuk UTS kira-kira yang mana ya. Oke, yuk kita absen dulu. Pas banget nih, bentar lagi maghrib. By the way, untuk nilai UTS, pada penasaran nggak nilainya? Nilainya nggak akan diinput dulu karena untuk yang susulan belum, nilainya belum di ini.
Mana? Overall, Bagi. saya mau kasih apresiasi buat Aryo, buat Fatul, nilainya lumayan, ada improvement daripada terapi latihan 1. Sisanya kurang lebih overall rata-rata nilainya bagus-bagus. Siapa yang ulang tahun? Weden nilainya 100. Alhamdulillah Pak. Ya kali. Amin deng, amin. Salah. Amin. Gue minta montis. Login dulu nanti. Oke, kita absen dulu ya. Jadi dia montel. 1, 2, 3. Boleh nggak? Tahan ya. Tahan dulu, soalnya ini ada berapa lembar nih. Tapi batuk. Ntar abis ini mau minum. Saya end screen dulu. Boleh nggak? Senyum dong, pada kusut amat mukanya. Pada capek. Nggak capek lah. Kuliah PAME doang kan tadi. Mikirin nilai tablet Pak. Pakai strawberry. Yaelah, bagus. Seriusan. Nilainya alhamdulillah dibandingin yang sebelumnya. Nilainya bagus-bagus. Kata-kata bagus. Tadi dulu. Alhamdulillah deh Pak. Ada sih, adalah beberapa yang agak kurang. Tapi rasanya tugasnya nggak perlu deh untuk terupload sekarang. Manual yang butuh tugas ya, nanti kita ngomongin pas kelas manual aja. Besok ini jangan lupa ya, perbed anduk sama belt kalau ada buat kita praktekin. Oke, udah absen. Manual berarti jelek ya Kak? Nggak jelek, kurang. Ya, tapi terapi latihannya bagus ya. Gue agak delay, terapi latihannya bagus, manualnya bagus banget. Pak besok kelas jam berapa Pak? Ya, makanya nanti dilihat. Apa? Ini. Besok kelas manual jam berapa Pak? Sesi pagi biasa. Sesi pagi jam 8. Baik Pak, makasih Pak. Cobain. Ya, untuk nilai manual kita ngomonginnya besok lah ya. Yang penting terapi latihan dulu nih ya, lumayan tenang lah kalian. Kurang lebih cuman 10% yang nilainya agak kurang memuaskan. Itu pun pasti ketolong sama UAS. UASnya kan pasti bagus-bagus kan? Jadi pasti ketolong lah sama UAS. Gitu. Mukanya langsung pada sepet banget. Ya udah tenang aja. Nggak separah yang terapi latihan 1. Makanya terapi latihan 1 kan kita tambahin tugas buat nambah nge-boosting nilai kalian. Kalau ini lumayan lah. Oke, guys, pas banget udah maghrib juga. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. See you besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.